Shalom pagi, tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Semua karena kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup ini, kami masih bisa hidup, kami bisa bernapas, dan kami bisa mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Semua karena kasih karunia-Mu. Lewat pujian dan penyembahan ini yang kami kerjakan dan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga melahirkan doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayat 41. Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayat 41. Yesus mati. Pada jam 12 gelap meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang buat Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang dan mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tapi bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semua yang telah mengikut Yesus dan melayani Yesus waktu dia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Kita lihat dalam penderitaan Yesus di kayu salib, dari jam 12 sampai jam 3, cukup panas, terik, haus. Dan ingat, Yesus saat itu badannya hancur karena cambuk-cambukan, mukanya juga hancur. Gambar yang kita lihat tidak seperti itu aslinya. Mungkin di film kita lihat tidak seperti asli, tapi Yesaya berkuasa. Yesaya 53 ayat 53, 52, wajahnya tidak seperti manusia, tubuhnya hancur. Bagaimana dirasakan ketika cambuk yang berduri menyayat tubuh Yesus? Bukan sekali, patungan. Bayangkan kalau sekali saya terima, tapi kalau 40 kali pertama tubuhnya benar-benar tercambuk-cambuk. Dalam penderitaan demikian, dia haus, dia malah penderita, pastorik. Bayangkan 3 jam bersemangat penderita yang luar biasa. Dan apa terjadi? Ketika dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Bapa, mengapa kau meninggalkan? Bapa yang tidak tega melihat anak. Bapa tidak tega melihat penderita Yesus. Dan akhirnya jam 3 Yesus menyerahkan. Dia pun dicabut, tapi diserahkan. Yesus nyawanya tidak dicabut, tapi diserahkan. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat yang ke-36,
Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencucukkannya ke dalam anggur asam, mencucukkan pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Yesus tidak diambil nyawanya. Kalau manusia diambil nyawanya, tapi Yesus dia menyerahkan. Namanya kalau bisa menyerahkan, dia juga berkuasa untuk mengambil. Sebab kuasa ada nyawanya di tangannya. Maka dikatakan, hei maut, di manakah sengatmu? Yesus mati karena dia menyerahkan, bukan diambil nyawanya. Dari Yesus bagaimana kasihnya, cintanya luar biasa. Kalau saudara hari ini mengalami penderitaan, masalah, persoalan apapun, kasih Tuhan sudah nyata. Ya rela menderita. Mungkin saudara akan menderita, tapi penderitaan saudara belum seperti penderitaan Yesus. Oh, Yesus sanggup menolong. Dia siap menderita, saudara siap menderita. Tapi ingat, di balik penderitaan ada satu berkat yang Tuhan siapkan. Amin. Dan ada peribahasa berkata, berakit-akit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Satu ketiga, Tuhan akan buka jalan saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan tolong saudara. Tuhan akan selesaikan persoalan saudara. Amin. Mari sama-sama ke depan kepala. Terima kasih Bapa di surga. Menteraikan firman hati kami, baik kami menjadi anak-anakku yang tabah dalam hidup ini, dalam hadapi tantangan hidup. Di balik persoalan pasti ada berkat yang kau siapkan. Kembalikan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga. Jadi saya takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.